Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ontologi. Perkenalkan, nama saya Yunus Adi Saputro dan rekan-rekan saya Khalilah dan Sinta Nuria. Hormat Bapak Fajar Yuman Hadi, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Saya akan menjelaskan pengertian ontologi. Ontologi dalam bahasa Inggris, ontologi. Tokoh pertama yang membuat istilah ontologi adalah Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1714. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos, berarti yang berada atau keberadaan, yang logos berarti ilmu pengetahuan, ajaran, atau juga pemikiran. Lors Bagus 2000. Maka ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada pada ilmu mengemukakan pernyataan yang sulit tentang wujud hakiki, objek ilmu dan keilmuan, setiap bidang ilmu dalam jurusan dan program studi. Dan juga dapat diartikan bahwa ontologi adalah pemikiran mengenai ada dan ada kebenarannya. Sedangkan menurut Jujun Sulastrik dalam pengantaran ilmu dalam mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, berapa jauh kita. Baik, yang kedua, objek ontologi. Secara ontologi, kumpulan karya tulis atau beberapa pengarang, arti metafisik umum, objek materi yang dipelajari dalam plura ilmu pengetahuan bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi ilmu pengetahuan seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan zat-zat kebendaan pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu kesatuan dan kesamaannya sebagai makhluk. Baik, yang kedua, objek forma. Objek forma ontologi adalah hakikat seluruh realitas bagi pendekatan realitas tampil dalam kualitas atau jumlah akan menjadi kualitas, relatif akan tampilan menjadi aliran-aliran, materialisme, idealisme, naturisme merupakan Lors Bagus. Metode dalam ontologi dibagi menjadi 3 tingkatan abstraksi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metafisik. Abstraksi fisik mendeskripsikan keseluruhan fisik khas suatu objek, sedangkan abstraksi bentuk mendeskripsikan fisik umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Aliran-aliran ontologi. Aliran-aliran ontologi itu ada 3. Yang pertama, materialisme. Yang kedua, idealisme. Dan yang ketiga adalah dualisme. Dan saya akan menerangkan tentang materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi. Yang lainnya, jiwa atau ruh, itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses pergerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya adalah sedikit perbedaan di antara dua paham itu. Namun begitu, materialisme dapat dianggap sesuatu penampakan diri dari naturalisme. Yang dimaksud materialisme di sini ialah segala-galanya meliputi benda dan ruh.
Jadi, benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda. Jadi, jika tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme dalam pengembangannya sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbun dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan firasat, filosofat, dan agama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menepati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelasan ruhani. Alasan aliran ini menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya adalah. Di sini ada 3 poin dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah nilai ruh lebih tinggi daripada badan. Lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh ini dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya sehingga materi hanyalah badannya. Bayangan adalah penjelmaan saja. Yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia di luar dirinya. Yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Jadi, materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada. Segala kenyataan ini, termasuk kenyataan manusia, adalah ruh. Ruh itu tidak hanya menguasai kenyataan. Manusia adalah ruh. Ruh itu tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi juga budaya. Jadi, kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita itu adalah ruhani. Karenanya, aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Memberikan sifat keruhanian dengan ajaran yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya di benda itu. Yang ketiga adalah dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam. Hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh, dan ruh bukan muncul dari benda. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alami. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat itu ialah dalam diri manusia. Teman-teman, kesimpulan dari materi ontologi yang telah dijelaskan oleh partner saya yaitu Yunus dan Sinta. Kesimpulannya adalah, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, dan logos adalah ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimateriality baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau dalam dari segala sesuatu yang ada. Objek ontologi terdiri menjadi 2. Pertama, objek materi. Kesatuan ilmu pengetahuan tersebut menjadi semakin jelas jika ditinjau dari sumber asal
seluruh perbedaan objek materi itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.